alasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Firman-Nya menyembuhkan, Hakimi singkapkan dan janji. Semua itu berasal dari kasih-Nya. Inilah esensi karyanya. Mengapa banyak yang ikuti? Mengapa mereka sangat antusias? Mereka lihat kasih dan keselamatannya. Waktu Tuhan sempurna, tak pernah menunda. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Dia, hanya Tuhan yang kasihi manusia. Manusia pikir mereka paling mengasihi dirinya. Kasih Tuhanlah yang paling nyata. Karena Dia tak jadi daging, hidup bersama manusia, kan suka buat mereka kenal kasih-Nya. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Dia, hanya Tuhan yang kasihi manusia. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Kasih itu murni, murni tiada celah. Pakailah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli. Kasih tak berikan syarat, tiada penghalang dan cara. Pakailah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli. Mengasihi tak menipu, mengeluh hianat, tak mengharapkan
tapi tipuan hianatinya. Kasih itu murni tiada celah. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Kasih tak berikan syarat, tiada penghalang dan jarak. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Semakin kau puaskan Tuhan, semakin kau beralih padanya. Semakin kau berdoa, kan terasa keindahannya. Semakin kau puaskan Dia, semakin Dia memberimu beban. Semakin kau kasihi, semakin kau beralih padanya. Saat kau dapat merasakan keindahannya, kau kan memujinya dengan segenap hati. Tak satu pun dapat meredam pujianmu. Kau merasakan keindahannya saat beralih padanya. Ya, saat beralih padanya. Semakin kau mengasihinya, semakin sedikit ide yang salah, dan iblis takkan bisa mengusik dirimu. Kau akan terlepas dari pengaruh maut dan beralih padanya untuk merasakan keindahan Tuhan. Saat kau dapat merasakan keindahannya, kau kan memujinya dengan segenap hati. Tak satu pun dapat meredam pujianmu. Kau merasakan keindahannya saat beralih padanya. Ya, saat beralih padanya. Adegan yang terlukis di Alkitab, perintah Tuhan kepada Adam, menyentuh dan juga mengharukan, meski hanya antara Tuhan dan manusia. Hubungan antara mereka begitu intim hingga kita merasa heran dan juga kaku. Kasih Tuhan melimpah diberikan ke manusia, dilingkupi kasih-Nya, manusia tanpa dosa dan tiada yang mengikat. Hidup bahagia di mata
di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Untuk selamatkan manusia, Dia sampai mampu menjadi daging dan menanggung penderitaan dengan manusia di dunia. Semua karena kasih dan rahmat-Nya untuk mereka. Kasih Tuhan untuk manusia ditunjukkan di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Kasih Tuhan tak bersyarat tanpa pamrih. Apa balasan yang Dia terima? Manusia dingin kepadanya, siapa dapat perlakukan Dia sebagai Tuhan? Manusia tak menghibur Tuhan, Dia belum terima kasih sejati manusia. Dia terus memberi dan membekali tanpa pamrih. Kasih Tuhan untuk manusia ditunjukkan di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Karena orang tak mengakui kedaulatan Tuhan, mereka pun berontak dan menentang yang ditakdirkan. Mereka tolak nasib dan otoritas Tuhan, berharap nasib mereka berubah, tapi percuma. Mereka kalah, tak mampu untuk berhasil. Pergumulan di jiwa mereka sangat menyakitkan hati, sambil mereka menyia-nyiakan hidup. Ngapa manusia menderita karena jalan yang telah mereka ambil, dan karena
nasibnya. Namun karena dia lihat Tuhan mengatur nasibnya, tapi tetap tak mampu memperbaiki diri. Dia lebih suka melawan kedaulatan Tuhan dan menyerah setelah terjepit. Tuhan bilang yang bijak tunduk dan yang bodoh masih melawan. Ngapa manusia menderita karena jalan yang telah mereka ambil, dan karena pilihan mereka tentang cara hidup mereka. Mungkin orang tak menyadari, namun saat engkau tahu dan sungguh-sungguh mengakui Tuhan yang mengatur nasib, dan tahu semua yang Tuhan rencanakan ialah bantuan dan perlindungan, sakitmu akan segera reda dan dirimu akan tahu kebebasan. Saat orang tak pahami nasib atau kedaulatan Tuhan, saat orang meraba-raba sempoyongan lewati kabut, melakukan perjalanan jadi sangat sulit. Melakukan perjalanan menyakitkan hati. Tanpa Tuhan hari penuh derita. Jika terima kedaulatan Tuhan, tunduk pada pengaturannya, kejar hidup manusia sejati, seorang bisa lepas dari sakit hati, lepas dari semua penderitaan. Singkirkan kekosongan hidup, singkirkan kekosongan hidup. Saat seseorang tidak punya Tuhan, tak mengenal kedaulatannya, tiap hari menyedihkan, jadi tak berharga, tak berarti. Dimanapun, apapun pekerjaan, cara hidup, tujuan seseorang. Saat seorang tak bertuhan, sulit lepas dari sakit hati dan derita. Tanpa Tuhan hari penuh derita. Jika terima kedaulatan Tuhan, tunduk pada pengaturannya, kejar hidup manusia
manusia sejati, seorang bisa lepas dari sakit hati, lepas dari semua penderitaan. Singkirkan kekosongan hidup, singkirkan kekosongan hidup. Saat orang akui kedaulatan Tuhan atas nasib mereka, yang pintar pilih untuk tahu dan terima. Tinggalkan hari-hari pedih saat mereka bangun hidup dengan tangan sendiri. Mereka tak lagi lawan nasib dan cari tujuan sendiri. Tanpa Tuhan hari penuh derita. Jika terima kedaulatan Tuhan, tunduk pada pengaturannya, kejar hidup manusia sejati, seorang bisa lepas dari sakit hati, lepas dari semua penderitaan. Singkirkan kekosongan hidup, singkirkan kekosongan hidup. Saat Raja Niniwe dengar Yahweh hendak menghancurkan mereka, Dia bangkit dari tahta, tanggalkan jubahnya, bagaikan kabut duduk dalam abu. Juga perintahkan semua memakainya, tak seorang pun boleh makan, tapi harus sungguh memohon kepada Tuhan. Raja menyerukan agar setiap orang bertobat, tinggalkan perbuatan yang jahat. Raja Niniwe telah sungguh bertobat, ini yang harus Raja lakukan, tiada raja lain yang melakukannya. Di sepanjang sejarah manusia, perbuatannya layak diingat dan ditiru umat manusia. Sejak awal manusia, semua raja mengarahkan rakyatnya menentang dan melawan Tuhan. Tiada yang mengajak mereka
memohon Tuhan untuk selamatkan mereka, untuk mengampuni, batalkan hukuman. Namun Raja Niniwe pimpin rakyat pada Tuhan, tinggalkan jalan mereka yang jahat. Dia juga tinggalkan tahtanya, maka murka Tuhan redam, dan semua terhindar dari binasa. Raja Niniwe telah sungguh bertobat, ini yang harus Raja lakukan. Tiada raja lain yang melakukannya di sepanjang sejarah manusia. Perbuatannya layak diingat dan ditiru umat manusia. Mujizat ajaib
persembahkan Ishak, Tuhan lihat lulusan ketaatan Abraham. Dia berhasil lalui ujian Tuhan, terbentuk jadi kepercayaannya yang kenal Tuhan. Ia masih jauh dari itu, dia belum bisa kenal watak Tuhan. Masih jauh untuk pikir dengan Tuhan dan lakukan kehendaknya. Sejak cipta manusia, Tuhan dambakan sekelompok pemenang yang setia, yang tahu wataknya untuk jalan bersamanya. Harapan ini tak berubah, selalu tetap sama. Harapannya tetap sama. Gelisah dan kesepian, Tuhan rasa sedih. Tuhan perlu selesaikan rencana pengelolaannya segera. Dia perlu pilih dan dapatkan sekelompok orang agar kehendaknya tercapai. Ini kerinduan Tuhan yang tak berubah hingga kini. Sejak cipta manusia, Tuhan dambakan sekelompok pemenang yang setia, yang tahu wataknya untuk jalan bersama. Betapa sulit jalan di depan, seberapa jauh tujuan yang mau dia capai. Tuhan pantang menyerah atau ubah harapannya. Harapannya tetap. Apa kau sekarang paham sebagian harapannya? Kau mungkin belum sadar sepenuhnya sekarang. Seiring waktu kau akan lebih memahaminya. Sejak cipta manusia, Tuhan dambakan sekelompok pemenang yang setia, yang tahu wataknya untuk jalan bersamanya. Harapan ini tak berubah, selalu tetap sama. Harapannya tetap sama. Firman Tuhan itu kebenaran, tak berubah selamanya. Tuhan sumber hidup, satu-satunya tuntunan manusia. Nilai dan makna firman-Nya ditentukan oleh
substansinya, bukan jika manusia mengakuinya. Walau di bumi tak ada yang terima firman-Nya, nilai dan bantuannya bagi manusia tak terukur. Firman Tuhan itu kebenaran, tak berubah selamanya. Tuhan sumber hidup, satu-satunya tuntunan manusia. Kepada yang berontak menyangkal dan tak hormati firman-Nya, hanya ini tanggapan Tuhan pada mereka. Biar waktu dan fakta jadi saksinya, tunjukkan firman-Nya jalan kebenaran hidup. Tunjukkan semua perkataan Dia benar, yang harus manusia miliki taati. Firman Tuhan itu kebenaran, tak berubah selamanya. Tuhan sumber hidup, satu-satunya tuntunan manusia bagi yang mengikutinya. Tuhan kan beritahu kenyataan ini. Mereka yang tak dapat terima atau lakukan firman-Nya, mereka yang tak dapat temukan tujuan atau tak peroleh keselamatan dalam firman-Nya, mereka akan dikutuk firman Tuhan. Mereka kehilangan keselamatan Tuhan. Bagi mereka hukumannya selalu ada. Firman Tuhan itu kebenaran, tak berubah selamanya. Tuhan sumber hidup, satu-satunya tuntunan manusia. Firman Tuhan itu kebenaran, tak berubah selamanya. Tuhan sumber hidup, satu-satunya tuntunan manusia. Yang mau terima pengawasan Tuhan adalah yang mau kenal Dia. Mereka mau terima firman Tuhan. Mereka yang akan terima warisan dan berkat Tuhan. Mereka adalah yang paling diberkati. Tuhan kutuk yang tak beri tempat baginya. Dia hajar dan abaikan mereka. Jika kau hargai karya Tuhan, menghargai pencerahannya, menghargai hadirat Tuhan dan perlindungannya, jika kau hargai firman Tuhan sebagai realitas dan pemeliharaan di hidupmu, kau sangat menyenangkan hati Tuhan. Jika kau hargai karya Tuhan dalammu, Dia akan berkatimu, segala milikmu kan melimpah. Tuhan bekerja dalam mereka yang mencari dan hargai firman-Nya. Semakin kamu hargai firman-Nya, semakin Dia bekerja.
Semakin seseorang hargai firman Tuhan, besar kesempatan disempurnakan. Tuhan sempurnakan orang yang sungguh kasihinya, mereka yang hatinya damai di hadapannya. Jika kau hargai karya Tuhan, menghargai pencerahannya, menghargai hadirat Tuhan dan perlindungannya, jika kau hargai firman Tuhan sebagai realitas dan pemeliharaan di hidupmu, kau sangat menyenangkan hati Tuhan. Jika kau hargai karya Tuhan dalammu, Dia akan berkatimu, segala milikmu kan melimpah. Jadikan firman Tuhan kenyataanmu, memuaskannya, ikuti kehendaknya. Jangan hanya nikmati karunia-Nya, terima karya Tuhan dan kau kan sempurna. Jangan melakukan kehendaknya, tiada yang lebih penting selain ini. Jika kau hargai karya Tuhan, menghargai pencerahannya, menghargai hadirat Tuhan dan perlindungannya, jika kau hargai firman Tuhan sebagai realitas dan pemeliharaan di hidupmu, kau sangat menyenangkan hati Tuhan. Jika kau hargai karya Tuhan dalammu, Dia akan berkatimu, segala